kalian siap untuk maju sidang atau tidak. Kalau siap maju sidang akan didaftarkan oleh pembimbing skripsi kalian. Jadi ini kalender akademik yang perlu diperhatikan. Kemudian syarat pendaftaran skripsi, pertama IPK-nya minimal 2,00. Kalau IPK-nya di bawah 2,00, kalian tidak bisa melakukan pendaftaran skripsi. Kemudian tidak ada nilai D dan E pada kartu hasil studi. Ya. Kemudian lulus semua mata kuliah minimal C. Ya. Jadi tidak ada mata kuliah yang nilainya D atau E. Kalau ada nilai mata kuliahnya D atau E, buru-buru sekarang daftar HER. Ya. Daftar HER, kalian daftar HER untuk memperbaiki nilai minimal C. Nanti kalau nilainya sudah C, tapi pendaftaran bimbingan skripsi sudah ditutup, biasanya suka ada pendaftaran bimbingan skripsi susulan. Pendaftaran bimbingan skripsi susulan ini khusus untuk mahasiswa yang baru menyelesaikan HER, ya, ujian HER. Nilai HER-nya sudah keluar, misalkan oh ternyata tadinya nilai E atau D sudah berubah jadi C dan sudah memenuhi syarat, maka nanti link pendaftaran skripsi susulan biasanya dibukakan, biasanya, yaitu tergantung kebijakan dari rektorat. Ya. Kemudian sudah melunasi biaya kuliah atau registrasi. Terus ada persyaratan yang lainnya ini. Ada persyaratan yang lainnya, ini sesuai dengan pengumuman Wakil Rektor 1 bidang akademik, kewajiban tentang sertifikasi kompetensi dan TOEFL practice test. Jadi mahasiswa harus punya dua sertifikat kompetensi dari BNSP terkait dengan bidang ilmunya, program studinya. Ya. Eh, Kemudian memiliki satu apa namanya memiliki sertifikat TOEFL, ya, jadi punya dua sertifikat kompetensi dan satu sertifikat TOEFL, ya. Skor TOEFL-nya ya standarnya yang antara 450 sampai 500 lah, gitu. Nah, ini harus dimiliki oleh mahasiswa. Ini kewajiban sertifikasi kompetensi dan TOEFL ini menjadi syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai untuk mahasiswa yang sekarang. Tapi untuk mahasiswa khusus, untuk mahasiswa yang angkatan 2024, nantinya akan menjadi syarat untuk mendaftar bimbingan skripsi, gitu. Jadi eh, untuk mahasiswa angkatan 2024 nggak akan bisa daftar bimbingan skripsi kalau belum sertifikasi kompetensi dan tidak punya sertifikat TOEFL. Ya. Tapi untuk mahasiswa di bawah angkatan 2024, kewajiban ini berlaku untuk syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai. Tuh. Nah, ini yang harus disiapin, persiapan skripsi. Ya. Persiapan skripsi, sebelum kalian mendaftar skripsi ini yang harus kalian persiapkan. Ya. Yang pertama, apa? Pahami konsepnya, konsep dari skripsi itu sendiri, prinsip kerja dan tujuannya. Ya. Ini kita sekarang saya akan melakukan perbandingan judul, ya. Judul kalau D3 biasanya kita menyebutnya tugas akhir, S1 kita menyebutnya skripsi, S2 menyebutnya tesis, S3 menyebutnya disertasi. Nah, nanti kalian coba bedakan apa bandingan antara judul satu dengan judul yang lain, ya. Ini tugas akhir D3. Mungkin yang mahasiswa transfer tugas akhirnya mirip-mirip seperti ini judulnya, ya. Pengembangan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Ini judul untuk tugas akhir D3 atau D4, ya. Kalau strata satu judulnya harusnya seperti apa? Contohnya ini,
Penerapan metode waterfall dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Nah, ada bedanya di sini ya. Bedanya di mana? Kalau tugas akhir D3 fokusnya itu kemampuan teknik, ya, skillnya. Dia menguasai apa? Menguasai pembuatan aplikasi berbasis web. Dia menguasai pembuatan aplikasi berbasis mobile. Aplikasi berbasis web dia bisa pakai apa? PHP, frameworknya misalkan CI atau Laravel dan seterusnya. Jadi untuk tugas akhir mahasiswa Diploma 3 atau Diploma 4 itu vokasi, lebih fokus pada kemampuan teknik. Ya, dia bisa nggak bikin aplikasi, intinya itu. Kalau skripsi S1 arahnya adalah penerapan metode, penerapan algoritma, penerapan konsep, ya. Jadi contohnya di sini kalau D3 tadi pengembangan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Nah, kalau S1 penerapan metode waterfall. Jadi bagaimana sebuah metode itu diterapkan dalam sebuah aplikasi. Bagaimana sebuah algoritma itu diterapkan dalam sebuah penelitian. Bagaimana sebuah konsep itu diterapkan. Jadi penerapan sebuah teori, ya, kalau skripsi S1. Itu fokusnya. Kalau tesis S2 apa? Contoh, ini contoh aja ya. Teknik simplifikasi tahapan metode waterfall dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Bedanya apa dengan S1? Kalau S1, penerapan sebuah metode, penerapan sebuah konsep, penerapan sebuah algoritma. Kalau tesis S2, improvement. Bagaimana mahasiswa S2 bisa melakukan improvement, bisa melakukan pengembangan dari sebuah metode, bisa melakukan pengembangan dari sebuah konsep, bisa melakukan pengembangan dari sebuah algoritma, gitu. Waterfall itu metode pengembangan perangkat lunak. Kalau S1 cukup bagaimana mahasiswa menerapkan metode waterfall dalam pembuatan aplikasi itu udah cukup. Tapi kalau S2, ini metode waterfall ini ada kelemahannya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kelemahan pada metode waterfall? Metode waterfall itu kan lama, ya. Metode pengembangan aplikasi menggunakan waterfall itu lama. Harus tahapan ini selesai baru ke tahapan ini. Nah, bagaimana supaya bisa lebih cepat, tapi tidak mengurangi dari keunggulan metode waterfall? Dibuat misalkan teknik simplifikasinya seperti apa? Nah, itu pengembangan dari sebuah konsep. Ingat ya, kalau D3 eh, penguasaan skill, kalau S1 penerapan metode, kalau S2 improvement dari metode gitu. Nah, kalau S3 disertasi apa contohnya? Penerapan AJT framework pada metode waterfall dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Bedanya kalau disertasi S3 apa? Dia harus ada invention, ada temuan. Jadi yang benar-benar original, apa namanya, buatan dia, dia benar-benar memberikan suatu penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, gitu. Ya, metode waterfallnya udah ada, tapi dia coba kasih framework dia dijalankan di metode waterfall sehingga itu menjadi sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi itu fokusnya. Ya, jadi harus bisa membedakan mana judul tugas akhir D3, judul skripsi S1, judul tesis S2, judul disertasi S3. Ya. Nah, ini kita fokus ke skripsi. Skripsi itu prinsip kerja dan tujuannya apa? Prinsip kerja apa sih yang harus kalian lakukan di dalam sebuah skripsi? Pertama, tadi kan sudah saya jelasin. Pertama, skripsi itu kalian harus mampu menerapkan teori, mampu menerapkan konsep, metode, framework atau algoritma. Yang kedua, harus mampu menyelesaikan masalah sederhana, masalah kehidupan, ya, masalah kehidupan sederhana, gitu. Nah, tujuan skripsi itu apa namanya?
tujuan pengerjaan skripsi itu oleh mahasiswa apa yang akan dinilai gitu oleh penguji, oleh apa dikti ya. Eh, Tujuan mahasiswa membuat skripsi itu untuk diapain sih? Untuk diuji apakah mahasiswa S1 itu menguasai teori, menguasai konsep, menguasai metode, framework, atau algoritma yang dia gunakan pada saat pembuatan skripsi. Yang kedua, tujuan pembuatan skripsi itu untuk menguji apakah mahasiswa itu mampu menyelesaikan masalah yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin masalah ini sudah diselesaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Mungkin masalah ini sudah dijelaskan dan sudah diberikan penyelesaiannya oleh mahasiswa dalam skripsi-skripsi sebelumnya. Tapi mahasiswa yang mengerjakan skripsi sekarang dituntut untuk mampu memberikan solusi baru yang lebih baik dari solusi-solusi yang sudah ada, gitu ya. Harus paham prinsip kerja skripsi seperti apa, tujuannya apa. Jadi nanti yang dinilai pada saat sidang dari sisi kontennya ya, nanti yang akan dinilai pada saat sidang, kalian nguasain nggak konsep, teori, materi, metode, framework, algoritma yang kalian gunakan pada saat skripsi. Terus kalian berhasil nggak menyelesaikan masalah? Oke, masalahnya sama, tapi kalian berhasil Kak menyelesaikan masalah, memberikan penyelesaian yang lebih baik dari yang sudah diberikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dari yang sudah diberikan oleh mungkin oleh mahasiswa dalam skripsi-skripsi sebelumnya. Itu prinsip kerja dan tujuan dari skripsi. Ya. Nah, terkait dengan PKL, kan semester 7 ini kalian sudah melaksanakan PKL dan membuat laporan PKL ya. Eh, Waktu saya mengadakan bimbingan akademik terkait dengan PKL, ya saya juga sudah menjelaskan kalau laporan PKL kalian itu berkualitas, itu bisa saja dilanjutkan menjadi bahan yang bagus untuk penyusunan skripsi. Perbedaannya antara laporan PKL dengan paper skripsi apa? Pertama, kalau laporan PKL itu tujuannya memaparkan aktivitas magang kalian, magangnya ngapain aja, ilmu yang dari kampus diterapin nggak di tempat magang. Itu tujuan laporan PKL. Kalian harus menjelaskan hal itu. Tapi kalau paper skripsi tadi seperti yang saya jelaskan, tujuannya menyelesaikan masalah yang lebih baik melalui studi empirik dari tempat PKL dan studi literatur. Nah, kalian dari tempat PKL, kalian memaparkan kegiatan aktivitas kalian ngapain aja, pastikan kalian mempelajari sistem di sana, sistem kerja di sana. Kemudian dari sistem kerja yang di sana yang udah ada, kalian pasti mengidentifikasi, oh ada masalah di sini. Nah, tujuan paper skripsi adalah kalian mampu menyelesaikan masalah, memberikan solusi yang lebih baik dari solusi-solusi yang sudah ada. Melalui studi empirik, kalian melakukan observasi, penelitian, identifikasi masalah di tempat PKL, dan kemudian melakukan studi literatur, cari teorinya, cari konsep-konsepnya yang bisa mendukung untuk penyelesaian masalah yang terjadi di tempat PKL. Jadi beda tujuannya antara laporan PKL dengan paper skripsi. Nah, fokusnya apa? Kalau laporan PKL fokusnya pada aspek sistem kerja praktis yang dihadapi selama magang dan kerangka solusinya. Di laporan PKL kalian harus menjelaskan sistem kerja di sana seperti apa sih, ada masalah apa, kerangka solusinya seperti apa, sampai pada kerangka solusi aja. Sedangkan untuk paper skripsi fokusnya dari masalah praktis yang dihadapi selama magang itu disusun, itu di apa namanya, diolah menjadi masalah penelitian ya. Jadi masalah penelitian, kemudian
dicari metode penyelesaian masalahnya, kemudian analisis pembuktian hipotesisnya. Oh, menurut kalian, oh, masalah ini bisa diselesaikan nih dengan cara seperti ini, pakai metode seperti ini. Itu hipotesis. Tinggal pembuktiannya seperti apa, itu di paper skripsi. Nah, jadi catatannya, laporan PKL bisa jadi bahan yang bagus untuk menyusun skripsi jika kalian berhasil menemukan masalah penelitian dari hasil studi empirik, observasi, diselaraskan dengan studi literatur. Oh, ada masalah ini di tempat PKL disusun diolah jadi apa namanya? Jadi masalah penelitian. Kemudian masalah penelitian itu dicari bahan, cari studi literaturnya, cari teorinya. Nah, itu gabungan antara studi empirik dan studi literatur bisa jadi bahan yang bagus untuk apa namanya? Untuk untuk penyusunan skripsi. Kemudian persiapkan dengan lebih baik berkas dokumen lampiran yang dibutuhkan ya Kak. Jadi kalau intinya maksudnya gini, kalau kalian mau melanjutkan dari PKL kalian jadi bahan untuk skripsi, jangan lupa berkas-berkas yang terkait dengan dokumentasi PKL itu harus dipersiapkan gitu. Contoh surat keterangan PKL, jangan sampai hilang. Sertifikat PKL, kemudian bukti apa namanya? eh, Nanti bukti penyerahan apa namanya aplikasi dan seterusnya ya. Catatan untuk surat keterangan PKL jangan sampai lewat dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalian PKL-nya kapan? Kalian PKL-nya eh, terakhir sampai 31 Desember 2025. Bisa nggak dipakai untuk skripsi? Surat keterangan PKL-nya bisa untuk skripsi yang di semester 8 ini. Tapi kalau kalian nggak mendaftarkan skripsi di semester 8, kalian baru daftar skripsinya di semester selanjutnya setelah selesai semester 8, terus pada saat sidang, ternyata surat keterangan PKL-nya itu sudah melewati masa berlakunya, maka itu tidak bisa digunakan. Itu kalau surat keterangan PKL-nya kadaluarsa, kalian harus minta surat keterangan PKL yang baru gitu ya. Kalau enggak nanti bisa dicegat di apa namanya protokoler daftar sidang. Nanti dilihat oh ini surat keterangan PKL-nya udah kadaluarsa, udah lewat dari waktu yang ditentukan, udah lewat dari 1 tahun. Apa nggak sah. Berarti jangankan untuk maju sidang melewati protokoler aja udah nggak bisa gitu. Kenapa? Karena nanti di protokoler kan dicek biasanya dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Tuh. Nah, bagaimana laporan PKL bisa jadi bahan untuk paper skripsi ini? Contoh salah satu judul laporan PKL teman kalian ya. Saya lupa ini punya siapa. eh Siapa Adel ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Iya, Ini ya, judul laporan PKL-nya analisis sistem informasi laporan kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak sekolah di wilayah Jakarta Timur. Dengan melakukan analisis sistem informasinya seperti apa sih pengelolaan laporan kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak sekolah di wilayah Jakarta Timur. Ini laporan PKL. Kalau mau dijadiin skripsi, gimana misalkan seperti ini? Klasifikasi resiko perundungan dan kekerasan terhadap siswa sekolah di Jakarta Timur dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya di skripsi, seperti saya jelaskan tadi di awal, skripsi itu harus menerapkan metode, menerapkan algoritma, menerapkan konsep. Ya, bagaimana penerapan suatu algoritma, konsep, metode, apalagi framework dalam sebuah penelitian, gitu. Ini contohnya. Kalau mau dijadikan laporan PKL, jadikan paper skripsi. Nanti tinggal lakukan studi literatur. Algoritma Naive Bayes itu apa sih? Bagaimana klasifikasinya dan seterusnya. Ya. Jadi catatannya, perhatikan kesesuaian tema skripsi dengan program studi sistem informasi dan outline skripsi. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini.
eh saya kasih contoh nanti di belakang. Jadi jangan sampai tema skripsi kalian bukan tema skripsi untuk sistem informasi. Oh, ini tema skripsi ini harusnya tema skripsi untuk jurusan manajemen misalkan. Yang agak-agak rancu harusnya harusnya desain komunikasi visual bukan untuk sistem informasi. Nah, jadi harus harus jeli membaca, harus jeli menentukan eh, topik atau tema atau judul skripsi. Ya, jadi jangan sampai yang kalian bahas itu di luar pembahasan untuk program studi sistem informasi. Ya, Eh, itu misalkan cocoknya itu pembahasan untuk prodi manajemen atau prodi di kafe atau prodi yang lainnya. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti kita lihat ke depan. Langkah kedua yang harus dilakukan apa? Setelah memahami konsep skripsi, yang kedua adalah tentukan outline. Ya, ini nanti kalian akan menentukan, akan mendaftarkan, akan melakukan pendaftaran skripsi, pendaftaran bimbingan skripsi dengan memilih outline. Jadi kalian harus menentukan outline skripsi kalian apa. Ya, di bidang atau di program studi sistem informasi ini ada 4 outline skripsi yang bisa dipilih ya. Pertama, outline skripsi implementasi sistem informasi itu bisa individu, bisa berkelompok. Tadi saya bilang apa namanya berkelompok bisa 2 orang, maksimal 3 orang ya. Kemudian ada outline perancangan animasi interaktif. Ini individu, nggak bisa berkelompok. Perancangan program sains, ini individu, tidak bisa berkelompok. Kemudian ada outline penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini bisa sendiri, bisa berkelompok. Jadi, kalau saya sarankan tadi seperti di awal, eh, kalian lebih baik berkelompok aja supaya ringan. Ringan pengerjaannya, ringan dari biaya-biaya lanjutannya. Kalau biaya pendaftaran skripsi kan udah jelas, kalau nggak salah 1,2 ya. 1,2. Tapi nanti ada biaya-biaya yang lainnya yang mungkin kalian harus apa namanya keluarkan. Ya, kalau outline perancangan program sains ini jarang ya mahasiswa yang mengambil outline ini. Jadi nanti akan saya jelaskan 3 outline aja, implementasi sistem formulasi, penelitian ilmiah, dan perancangan animasi interaktif. Ya, ini untuk outline skripsi implementasi sistem informasi. Ya, Eh, yang harus disiapkan apa? Pertama, paper skripsi yang harus dikerjakan tentu paper skripsi. Kemudian setelah paper skripsinya selesai, lakukan cek plagiarism. Ya, cek plagiarism itu nanti harus melampirkan bukti cek plagiarism dari apa? Dari Turnitin. Ya. Kemudian, nah ini pernak-pernik yang sering apa namanya? Terlambat disiapkan, sering mengganggu sampai apa sebelum maju sidang apa beberapa hari sebelum maju sidang pun ini belum siap ya. Jadi ini pernak-pernik yang tadi saya bilang yang kadang mengganggu. Mengganggunya itu apa? Belum siap. Ya, surat keterangan PKL atau sertifikat magang, sertifikat apresiasi dari mitra, berita acara serah terima aplikasi, dan dokumentasi penyerahan aplikasi. Kemudian kalian juga harus melakukan press release aplikasi, membuat artikel ilmiah untuk dipublikasikan, minimal submit. Kalau tapi eh, kemarin di apa namanya di pertemuan dosen semester ganjil kemarin dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Dr. Dia Puspitasari, sudah mewacanakan supaya apa untuk artikel ilmiah itu bukan cuma sekedar submit, tapi harus sampai publikasi. Ya, tapi itu baru wacana, entah nanti akan diterapkan atau enggak, tapi harus dipersiapkan aja. Ya, kalau sekedar submit selesai mau 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 publish mau enggak, nah itu enggak ada urusan. Tapi kalau harus sampai publikasi ya
berarti ada revisi artikel ilmiah, kemudian kalau sudah oke, sudah disetujui untuk publish, ada biaya yang harus dikeluarkan, ya. Biaya yang harus dikeluarkan variatif. Biaya publikasi artikel ilmiah itu ada yang 250.000 sampai 500.000, ya, eh, untuk jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 5 sampai Sinta 3 lah, ya. Nggak usah Sinta 2 atau Sinta 1, cukup dari Sinta 5 sampai Sinta 3. Itu biaya publikasinya biasanya antara 250.000 sampai 500.000. Ada yang 300.000, ada yang 350. Ya, itu variatif tergantung OJS-nya, tergantung jurnalnya. Ya. Kemudian kalau tentang hak kekayaan intelektual ini sudah ada surat edarannya dari Wakil Rektor satu bidang akademik bahwa mahasiswa harus mendaftarkan apa namanya aplikasi yang sudah dibuat pada saat skripsi atau penelitian ilmiah yang sudah dibuat pada saat skripsi harus didaftarkan HKI-nya, hak kekayaan intelektualnya. Nanti biayanya sekitar 200.000 dikolektifkan di apa namanya nanti saya lupa, nanti ada di depannya. Jadi ini fokus ke outline skripsi ini pertama apa namanya banyak pernak-pernik yang harus dipersiapkan yang bisa mengganggu kesiapan maju sidang ini harus diperhatikan, ya. Surat keterangan PKL, surat sertifikat apresiasi, berita acara serah terima dan dokumentasi penyerahan aplikasi. Kemudian untuk outline skripsi penelitian ilmiah ini bisa berkelompok juga seperti tadi yang implementasi sistem informasi. Eh, Apa saja luarannya tadi ya, ada paper skripsi, terus cek plagiarisme harus dilakukan, surat keterangan PKL kalau penelitian ilmiahnya itu di sebuah organisasi instansi eh, pemerintahan atau perusahaan, ya. Atau kalau dia tidak melakukan PKL tapi mengambil data publik, itu harus membuat surat keabsahan data, ya. Kemudian sertifikat apresiasi mitra BAST aplikasi dan dokumentasi penyerahan aplikasi ini harus ada kalau penelitian ilmiahnya itu termasuk membuat aplikasi dan aplikasinya itu diserahkan kepada eh, organisasi eh, kepada tempat PKL, ya. Tapi kalau nggak bikin aplikasi nggak perlu. Press release aplikasi juga kalau bikin aplikasi. Kalau nggak bikin aplikasi nggak perlu. Tapi yang wajib itu publikasi artikel ilmiah dan uh, mendaftarkan HKI, ya, hak kekayaan intelektual. Kemudian outline skripsi untuk perancangan animasi interaktif. Ini harus disiapkan, ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Kak, maaf mau nanya. Ya, ya. Kalau misalnya bikin skripsinya itu di tempat di percetakan gitu bisa nggak, Pak? Ya, nggak apa-apa kalau pertama, kalau tempat skripsinya itu Di sebuah eh, percetakan. Ah. ada apa namanya eh, asas legalitasnya, ya, ada izinnya, ada siupnya, misalkan ada, kemudian ada kop suratnya, ada apa bisa mengeluarkan surat keterangan PKL pertama itu. Terus yang kedua ada masalah yang bisa diselesaikan dan masalah itu bisa diselesaikan dengan bidang keilmuan kita di program studi sistem informasi gitu. Hmm, berarti harus Kalau ada CU-nya, Pak. Kalau nggak ada surat usahanya berarti nggak bisa ya, Pak? nggak bisa gitu, karena Oh, kalau nggak ada surat usahanya berarti dia kan dia nggak punya kop surat, nggak punya asas legalitas gitu. oh, oke, oke. Kasih, Nah, Pak. ya. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua tadi penekanannya kita lihat di tempat PKL itu ada masalah yang bisa diselesaikan dengan
terkait dengan bidang keilmuan kita apa enggak gitu. Misalkan masalahnya apa? Misalkan di tempat, misalkan di tadi apa di percetakan ya. Misalkan di percetakan, udah saya mau apa namanya, mau skripsinya PKL-nya di percetakan. Masalahnya apa di tempat percetakan? Masalahnya sistem kerjanya yang belum terorganisir. Nah, jadi mau saya selesaikan pengorganisasian sistem kerja di percetakan tersebut karena masih benar-benar konvensional. Saya mau merapikan sistem kerjanya. Itu bukan bidang ilmu sistem informasi, itu bidang ilmu manajemen gitu. Jadi nggak masuk gitu. Jadi pertama kalau apa skripsinya itu melakukan PKL, pastikan tempat PKL-nya itu eh, ada asas legalitasnya, bisa mengeluarkan surat keterangan PKL dan seterusnya. Terus yang kedua, ditemukan permasalahan di tempat PKL itu dan permasalahan itu eh, bisa diselesaikan dalam kerangka keilmuan kita di program studi sistem informasi. Ya, seperti yang bimbingan PKL kemarin siapa saya lupa yang apa pengarsipan apa-apa itu yang video tentang rapat-rapat di tempat PKL-nya. Punya siapa saya lupa itu. Ya, jadi kalau itu sepertinya bukan di bidang sistem informasi itu, misal oh ini video rapat ini dia bagaimana apa pengorganisasian pengarsipannya itu kayaknya bukan di bidang sistem informasi. Mungkin di bidang tetap di ilmu misalkan tetap di ilmu komputer atau mungkin di manajemen ya. Jadi harus harus jeli mana yang masuk dalam bidang pembahasan sistem informasi, topiknya sistem informasi gitu. Oke, saya lanjutkan nanti akan kita bahas ya. Jadi ini ada tiga outline ya. Nah, ini contoh judul skripsi. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, ini aja ya, raise hand aja ya, on the spot ya. Silakan nanti kalau saya, jadi ini biar biar nggak terkumpul di belakang pertanyaan, takutnya keburu lupa apa yang mau ditanyain. Ini contoh judul skripsi ini contoh judul skripsi untuk outline implementasi sistem informasi. Penerapan metode Scrum dalam pengembangan aplikasi sistem informasi pengajian pada PT semoga sukses. Ya, jadi ada metode ya yang diterapkan di dalam penelitian tersebut. Tadi eh, yang saya jelaskan di awal, skripsi itu prinsip kerjanya apa? Menerapkan metode, menerapkan algoritma, menerapkan sebuah konsep dalam penelitian. Perancangan aplikasi sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMK semoga lulus dengan pendekatan user center design. Ya, kalian sudah belajar di mata kuliah PIMK kalau nggak salah ya, user center design. Jadi ada metode, ada konsep, ada framework, ada algoritma yang diterapkan. Itu skripsi, implementasi sistem informasi outline-nya. Kalau outline penelitian, contohnya apa? Outline penelitian ilmiah, contoh sistem pendukung keputusan seleksi karyawan baru dengan metode SAW. Ada metode yang diterapkan. Penerapan algoritma C45.5 untuk memprediksi potensi akademik. Ada metode yang ada algoritma yang diterapkan. Analisis kualitas website e-learning SMK semoga lulus dengan menggunakan metode web qual. Ada metode yang diterapkan. Ini contoh penelitian ilmiah. Kalau animasi interaktif, contohnya misalkan pengembangan game Endless Runner berbasis website dengan metode GDLC sebagai media promosi produk edutainment. Ini mahasiswa bimbingan saya semester 2 semester yang lalu ya, ngambil outline animasi interaktif. Ada metode yang diterapkan ya. Jadi konsepnya skripsi itu ada metode yang diterapkan dalam pembuatan skripsi. Nah, ini surat edaran Wakil Rektor, surat baru ini 21 Januari tentang kewajiban mendaftarkan HKI ya, bagi mahasiswa. Didaftarkan pengurusan HKI dilakukan melalui sentra HKI UBSI dengan biaya 1 HKI sebesar 200.000. Itu tadi makanya saya menganjurkan apa namanya kalau berkelompok tuh enaknya nanti kan 200.000 bisa dibagi berdua atau bertiga.
gitu. Apa yang dicatatkan HKI-nya? Kalau yang penelitian ilmiah berarti artikel ilmiahnya yang sudah publish. Kalau yang outline-nya implementasi sistem informasi berarti program aplikasinya. Kalau yang animasi interaktif berarti gamenya, misalkan bikin games. Itu harus didaftarkan HKI-nya. Di, didaftarkan HKI-nya di sentra HKI UBSI. Ya, nah ini surat edarannya baru tertanggal 21 Januari 2026. Kemudian kalau yang tadi yang tentang artikel ilmiah itu baru penyampaian dari Wakil Rektor 1 pada saat pertemuan dosen ya di semester ganjil kemarin di bulan September kalau nggak salah. Jadi eh, baru diwacanakan bahwa penulisan artikel ilmiah tidak hanya sampai pada tahap submit, tapi harus sampai publish. Nah, kalau publish gitu ya konsekuensinya ya kalau ada yang salah menurut reviewer harus diperbaiki. Kemudian kalau sudah layak, maka untuk publishnya itu ada biaya publikasi. Ya. Kemudian yang ketiga ini menentukan topik. Menentukan topik dari bidang, kemudian kita tentukan topik, kemudian kita tentukan metode atau algoritmanya. Ya, supaya nggak nggak bingung pada saat oh saya masih belum tahu skripsi saya nanti mau bahas apa. Oke. Pertama, bidang skripsi untuk outline implementasi sistem informasi. Ya. Outline implementasi sistem informasi itu fokusnya pada proses pengembangan aplikasi sistem informasi yang mencakup evaluasi keberhasilan, adopsi penggunaan dan dampaknya terhadap organisasi. Jadi bukan pure tentang gimana sih bikin aplikasi, enggak. Kalau pure tentang bagaimana sih bikin aplikasi itu D3 atau kalau S1 misalkan untuk prodi rekayasa perangkat lunak misalkan. Tapi kalau prodi sistem informasi dia harus mencakup evaluasi keberhasilan. Bagaimana mengukur evaluasi keberhasilannya, terus adopsi penggunaannya dan seterusnya. Ini bidangnya. Topiknya apa? Topiknya, kalau implementasi sistem informasi, topiknya pertama bisa membahas topik tentang pengembangan dan implementasi. Penerapannya pakai metode waterfall, RAD, Scrum, Kanban, ini udah dipelajarin ya. Untuk mahasiswa yang di Margonda, saya mengajar di semester 6 itu tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi bisa dipakai, pakai waterfall, pakai Scrum, pakai Kanban, pakai RAD, pakai prototype, pakai spiral, ya. Jadi penerapan metode apa dalam apa tadi yang contohnya ya, itu untuk pengembangan dan implementasi di outline implementasi sistem informasi. Kemudian topiknya terkait dengan interaksi manusia dan komputer, topiknya. Kemudian metodenya atau konsepnya yang bisa digunakan user center design atau design thinking. Pembuatan aplikasi apa titik-titik dengan menerapkan pendekatan design thinking dengan pendekatan user center design. Nah, itu masuknya ke outline implementasi sistem informasi. Topik yang bisa dibahas. Kemudian bisa juga penerimaan dan penggunaan aplikasi ini aplikasi kita bikin dulu, bikin aplikasinya setelah aplikasinya sudah jadi di apa namanya dirilis aplikasinya setelah dirilis gimana sih penerimaan dan penggunaan aplikasi oleh user. Nah, penerimanya seperti apa user kesulitan apa user mudah menggunakan aplikasi kita itu topiknya tentang itu. Algoritma atau metode yang bisa digunakan ada TAM ya, ada UTAUT ya, ada EUCS ya, ada web qual ya. Itu yang bisa digunakan. Ini masuk ke outline implementasi sistem informasi. Tapi di BSI
Nih di BSI untuk topik yang ketiga ini tidak dimasukkan ke implementasi sistem informasi, tapi masuknya ke outline penelitian ilmiah. Walaupun sebetulnya menurut saya ini harusnya masuk ke outline ini, implementasi sistem informasi. Kenapa? Karena arahnya dia bikin aplikasi, kemudian aplikasi ini eh, dirilis, digunakan oleh pengguna, kemudian dilakukan evaluasi penerimaannya seperti apa. Jadi awalnya bikin aplikasi dulu. Tapi kalau masuk ke outline penelitian, jatuhnya cari aplikasi yang sudah eksis, yang sudah berjalan, aplikasi itu dibahas. Penggunaannya seperti apa. Contoh misalkan ini web e-learning punya BSI sudah digunakan untuk perkuliahan dan untuk ujian online. Dilakukan penelitian ilmiah. Outline-nya berarti outline penelitian ilmiah. Dilakukan apa penelitian ilmiahnya? Kualitas web e-learning BSI itu seperti apa kualitasnya? Pakai metodenya, pakai metode web QA kayak gitu. Ya, itu masuknya ke topiknya outline penelitian. Kalau seperti itu ya. Jadi ada aplikasi, ada apa namanya website yang sudah eksis, kemudian diteliti. Itu masuknya ke outline penelitian ilmiah. Tapi kalau misalkan kita bikin aplikasi, setelah aplikasinya selesai, rilis, setelah rilis kita mau dapat feedback dari pengguna, nah, itu harusnya masuknya topiknya ke implementasi sistem informasi. Jadi saya ingatkan aja ini yang tentang pakai metode TAM, UTAU, dan seterusnya WebWall ini kalau kalian tertarik membahas topik ini, pilih outline-nya adalah outline penelitian ilmiah. Gitu. Jangan outline-nya implementasi sistem informasi karena ini biasanya dimasukkan ke outline penelitian ilmiah. Kemudian bidang outline penelitian ilmiah, kalau kalian lihat tadi di slide-slide sebelumnya, itu ada banyak bidangnya ya, ada banyak bidang di outline penelitian ilmiah. Ini saya akan jelaskan hanya beberapa bidang, misalkan eh, maaf Pak, mau tanya itu online atau offline di luar Jabodetabek ya Pak untuk sidangnya. Oke. Seperti bimbingan saya yang sekarang nih di periode 2 mahasiswa transfer, mahasiswanya, saya juga baru tahu pas dia mau bimbingan itu mahasiswanya mahasiswa Pontianak, ya. Kan dia WA saya, nanya ke saya, Pak, kapan bisa bimbingan? Ya udah, sekarang aja datang aja ke BSI Dewi Sartika. Saya mahasiswa Pontianak, oh ya udah. Mahasiswa Pontianak berarti online, bimbingannya online. Bagaimana sidangnya? Sidangnya eh, untuk peraturan yang sekarang sidangnya online via Zoom ya. Saya nggak tahu untuk periode yang akan datang, kemungkinan periode depan juga untuk mahasiswa yang dari Pontianak atau dari luar Jabodetabek itu kemungkinan sidangnya online ya. Tapi nggak tahu itu nanti apa namanya kebijakan dari lembaga. Ya. Oke, saya lanjutkan. Di outline penelitian ilmiah ini ada contoh bidang sistem terintegrasi atau integration system. Topik yang bisa dibahas apa? Tentang financial teknologi fintech, enterprise resource planning ERP, Internet of Things, IoT, dan lain-lain. Ini bisa dibahas. Kalian bisa melakukan penelitian ilmiah, skripsinya di outline penelitian ilmiah, bidangnya sistem terintegrasi, topiknya tentang tiga hal ini contohnya ya. Kemudian eh, bidang di outline penelitian ilmiah, bidang sistem penunjang keputusan, decision support system. Topiknya tentang multi kriteria decision making. Metodenya bisa SAW, AHP, TOPSIS, dan seterusnya. Atau topik yang kedua di bidang SPK bisa SPK berbasis machine learning. Metodenya atau algoritmanya bisa C4.5, Naive Bayes, SVM, Regresi Linear, ya. Itu contohnya, ya.
Kemudian manajemen sistem informasi di organisasi, enterprise system and IT governance. Topiknya tentang tata kelola IT. Metodenya bisa pakai COBIT, ISO 27001 dan seterusnya. Ya. Ini bidang dan topik yang bisa dipilih untuk skripsi pada outline penelitian ilmiah. Ada bidang-bidang yang lainnya yang kalian tadi lihat eh, di apa namanya di slide sebelumnya. Tapi yang paling banyak dipakai atau yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa ya tentang SAW, AHP, TOPSIS, ya metodenya atau algoritma C4.5, naive Bayes, SVM, regresi linear dan seterusnya. Mahasiswa bimbingan saya yang Pontianak yang sekarang itu regresi linear berganda metodenya. Kemudian mahasiswa saya bimbingan yang periode-periode sebelumnya itu ada yang tata kelola IT eh, pakai framework COBIT ya. Ada kalau SAW, AHP itu udah banyak ya. Nah, ini topik-topik bidang kajian dan topik kajian yang bisa kalian pilih di outline penelitian ilmiah. Kemudian di outline animasi interaktif, fokusnya pengembangan animasi yang mencakup pengujian aplikasi dan keterlibatan pengguna. Topiknya pengembangan dan implementasi. Metodenya bisa pakai GDLC, teknologi gamifikasi, MDLC, dan seterusnya. Atau interaksi manusia dan komputer, bagaimana user centered design, design thinking, itu pendekatannya, user experience, motion, dan seterusnya. Ini topik skripsi di outline animasi interaktif. Nah, sama empu, empu, ya, ya, ya udah. Sebentar ya, kalian simak aja dulu ya. Apa minta? Apa tadi apa? Itu di kasur. Oke, saya lanjut ya. Ya, pokoknya kalau ada pertanyaan on the spot aja ya. Ya, lanjut. Nah, ini identifikasi judul skripsi. Jadi, tadi saya bilang, hati-hati dengan tema skripsi kalian. Jangan sampai tema atau judul skripsi kalian itu eh, sebetulnya itu untuk prodi lain, bukan prodi sistem informasi. Contoh nih, perancangan animasi interaktif pengenalan huruf hijaiyah sebagai media edukasi bagi anak pendidikan usia dini. Ini bukan judul atau tema skripsi untuk mahasiswa sistem informasi. Ya, ini untuk mahasiswa prodi DKV. Ya, bagaimana dia merancang animasi interaktif, animasinya bagus apa enggak, terus mudah apa enggak untuk anak-anak ya usia pendidikan dini. Nah, itu untuk prodi DKV ya gitu. Kalau prodi SI itu apa? Nih prodi SI. Perancangan animasi interaktif pengenalan huruf hijaiyah bagi anak pendidikan usia dini menggunakan pendekatan design thinking. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau yang di kafe itu dia akan fokus pada apa namanya, bagaimana tampilan-tampilan interface-nya antar mukanya mudah dipahami oleh anak-anak atau enggak. Kemudian pemilihan warnanya di animasi itu seperti apa itu ke di kafe. Tapi kalau kalau yang judul yang kedua itu untuk prodi SI. Bedanya apa? Dia kalau yang prodi SI fokusnya apa? Fokusnya menguji ini prototipe animasi seperti ini kira-kira
dari navigasinya habis dari sini ke sini ke sini ke sini itu kira-kira mudah dipahami nggak sama anak-anak gitu. Oh, animasinya itu mulainya dari storyboardnya seperti apa. Nah, yang dibahas storyboardnya, ya. Dari sini ke sini ke sini, kira-kira anak-anak paham nggak sih dengan alur yang kita buat? Nah, itu prodi SI. Tapi kalau kalau fokusnya bagaimana tampilannya seperti apa, nyaman nggak buat anak-anak, itu prodi DKV. Jadi jangan sampai salah mengambil tema atau judul skripsi. Ini judulnya untuk DKV atau untuk SI, Sistem Informasi. Nah, ini judul skripsi mahasiswa bimbingan saya yang nanti besok akan maju sidang. Ya, jadi awalnya saya ngelihat apa namanya, saya juga agak-agak apa namanya, agak kurang jeli ya saya melihat. Tapi kalau kalian lihat ini bisa jadi ini untuk prodi manajemen, bisa jadi juga untuk prodi SI. Kalau manajemen apa? Analisis pengaruh TikTok Live terhadap minat beli produk UMKM Kabupaten Sambas dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Kalau dia yang dibahas variabelnya itu misalkan variabel harga, eh, bagaimana variabel harga, bagaimana cara penjualan di eh, TikTok Live-nya, si penjualnya bagaimana apa namanya, cara menjelaskannya, kemudian ngasih promo-promonya dan seterusnya itu bukan pembahasan bidang sistem informasi, tapi itu pembahasan bidang manajemen, manajemen marketing, misalnya manajemen penjualan. Kalau bidang sistem informasi, bagaimana? Misalkan analisis pengaruh TikTok Live terhadap minat beli produk UMKM Kabupaten Sambas dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Yang mahasiswa saya yang diteliti variabelnya dia variabel apa? Sistem, ya, variabel sistemnya, kualitas dari sistem dan kualitas dari informasi. Maksudnya apa? Yang diteliti adalah variabel sistemnya. Apakah misalkan sistem eh, sistemnya itu bagusnya pada saat TikTok Live. Misalkan suka suka ada pada saat dia melakukan live TikTok ada buffering nggak, kemudian ada masalah teknis nggak dari sistemnya gitu. Nanti akan dinilai apa namanya pengaruhnya terhadap minat beli. Kemudian informasi yang disajikan di saat TikTok Live. Nah, itu bisa masuk ke sistem informasi. Jadi yang dibahas pengaruh dari kualitas sistem dan pengaruh dari kualitas informasinya. Tapi kalau yang variabel digunakannya adalah misalkan harga, kemudian promo, kemudian kemasan, nah itu masuknya ke prodi manajemen. Ya, jadi metode regresi linear berganda bisa dimasukkan, bisa digunakan di prodi manajemen, bisa digunakan di prodi SI atau prodi yang lainnya mungkin. Tapi dilihat kasusnya yang dihadapi. Kalau misalkan data mining, nah itu udah pasti bisa masuk di prodi SI, mengolah data dan seterusnya. Jadi harus harus bisa jeli menentukan tema dan judul skripsi. Ya, nah, bagaimana supaya kita bisa paham ini judul skripsi ini kira-kira judul skripsi untuk SI apa bukan ya? Studi literasi ya. Studi literasi penting dilakukan untuk mendapatkan tema penelitian, topik penelitian yang sesuai dengan outline bidang ya. Tema penelitian yang sesuai dengan outline, bidang, dan topik pada skripsi prodi sistem informasi termasuk pemilihan sumber literatur. Misalkan kayak gini. Perancangan animasi interaktif pengenalan huruf hijaya sebagai media edukasi bagi anak pendidikan usia dini. Ini sebetulnya judul ini apa namanya masuk tema untuk penelitian sistem informasi atau bukan. Dilihat judul atau tema seperti ini ada nggak di jurnal-jurnal ilmiah sistem informasi. Tapi jangan jurnal-jurnal ini, jangan jurnal-jurnal yang akreditasi Sinta 5 4. Carinya yang di Sinta 1 atau Sinta 2. Karena kan yang saya lihat judul-judul seperti ini ya ada juga di apa
di jurnal sistem informasi yang di Sinta 4, Sinta 5 ya. Padahal ini bukan bukan pembahasan sistem informasi, tapi pembahasan di Prodi DKV. Ya, jadi harus melakukan studi literasi. Ya. Dilihat, misalkan kepikiran, ah saya mau bahas bidang ini, saya mau bahas bidang ini, topiknya ini. Studi literasi dulu, cari baca bukunya, terus cari paper-paper jurnal ya, paper-paper jurnal yang mendukung kira-kira ada apa enggak. Kalau ada, oh berarti ini masuk di penelitian sistem informasi kayak gitu. Ya. Nah, tadi setelah outline ya, terus menentukan topik, kemudian menentukan masalah. Oh, saya udah pasti saya mau bahas apa namanya? Nah, ini tadi saya udah paham konsepnya, saya udah menentukan outline-nya apa, kemudian topiknya tadi udah bidangnya apa, topiknya apa, algoritma yang mau saya gunakan, algoritma apa, konsep yang mana, kemudian tentukan apa namanya masalahnya yang mau dibahas. Nah, penentuan masalah ini mulai dari melakukan studi terhadap penelitian terdahulu sampai kita mendapatkan riset gap-nya, eh celah penelitiannya kira-kira saya bisa meneliti yang ini gitu ya. Nah, pedoman untuk penyusunan skripsi ya. Pedoman untuk penyusunan skripsi pertama buku pedoman skripsi. Yang kedua hands-out skripsi. Yang ketiga buku teks. Yang keempat paper journal. Yang dibanyakin sama kalian ini paper journal ya. Banyakin baca paper journal untuk cari bidang, topik, dan masalah yang cocok dengan yang mau kalian bahas. Gitu. Kemudian laporan resmi organisasi. Ini kita bahas satu-satu. Pedomannya pertama buku pedoman skripsi. Buku pedoman skripsi itu untuk apa? Pedoman teknis penulisan paper skripsi. Nah, di sini harus diperhatikan teknis penulisan banyak mahasiswa ngetik-ngetik aja. Buat buat skripsi buat aja. Nggak diperhatikan margin kiri berapa, margin kanan berapa, dikirim aja ke dosen. Jadi saya kalau ngebimbing ngelihat ini format penulisannya kok nggak diperhatiin. Batas kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Left, right, atau justified-nya, font size-nya. Kalau kalau apa judul bab itu font size-nya berapa, kalau subjudul berapa, dan seterusnya. Tata letak seperti ini ini kurang diperhatikan. Ini harus harus mengacu ke pedoman skripsi, buku pedoman skripsi. Jadi buku pedoman skripsi itu pedoman teknis format penulisan paper skripsi. Pastikan merujuk pada buku pedoman skripsi terbaru. Kalau nanti yang 2026 nanti biasanya nanti ada update terbaru buku pedoman skripsi apa namanya periode 2026. Nah, itu yang di-download. Jangan pakai yang 2025. Khawatirnya ada perubahan walaupun jarang sekali ada perubahan, paling sedikit ya. Jadi kalau mau mau mengacu ke buku pedoman skripsi yang 2025 juga boleh ya. Nah, karena hampir tidak ada perubahan. Mungkin kalau ada kebijakan baru baru ada yang berubah ya. Yang kedua, hands-on skripsi. Kalau tadi buku pedoman itu fungsinya pedoman untuk teknis penulisan. Kalau hands-on untuk pedoman isi atau konten penulisan paper skripsi. Latar belakang itu harus isinya apa sih? Isi dari latar belakang itu dijelasin di hands-on. Baca hands-on-nya. Analisa masalah dan solusi itu isinya apa sih? Itu dilihatnya di hands-on. Kalau judul bab itu font size-nya berapa? 14 apa 13 apa 12? Spasi dalam penulisan skripsi itu berapa spasi? Satu spasi, dua spasi, atau satu setengah? Itu adanya di buku pedoman. Jadi harus dibaca dua-duanya. Buku pedoman itu pedoman teknis, hands-on itu pedoman konten. Ya. Kemudian baca buku teks. Ya. Jadi
baca buku teks fungsinya untuk memahami teori, konsep, metode, algoritma, framework. Wah, saya mau bahas kayaknya saya mau skripsinya mau ini aja penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah topiknya tentang sistem pendukung keputusan. Saya mau pakai metode SAW. Cari dulu bukunya, buku tentang SPK, buku tentang sistem penunjang keputusan. Di situ nanti ada topik tentang SAW. Pelajarin dulu simple additive weighting itu seperti apa. Ya. Nah, pastikan buku teks yang kita gunakan untuk yang kita pelajari, kita jadikan rujukan itu yang terbitan 5 tahun terakhir. Ya, berarti bukunya gimana? Saya harus beli? Nggak usah, misalkan pinjam di perpustakaan bisa. Kalau mau beli, boleh beli. Misalkan mahal, beli yang e-booknya. Masih mahal juga patungan. Itu gunanya kalau kalian apa namanya skripsinya berkelompok. Atau misalkan sekelas, patungan sama sekelas, beli harga bukunya berapa? 50.000 patungan sekelas ada berapa? 10 orang ya. Ada 20 orang ya. Tinggal 50.000 dibagi 20 orang itu kan lebih murah. Nanti itu bisa dipakai bareng-bareng kalau buku teks. Ya. Jadi boleh e-book, yang penting harus ada ISBN-nya. Nah, buku teks yang harus dibaca apa? Harus baca buku metode penelitian. Ya. Lebih khusus lagi baca buku metode penelitian sistem informasi gitu. Kemudian lebih spesifik lagi buku tentang bidang dan topik yang kita kaji. Tadi contohnya baca apa? Oh, saya mau outline-nya implementasi sistem informasi, tapi saya mau pakai metode mau pakai topik tentang pengembangan aplikasi. Metode yang mau saya gunakan metode waterfall atau metode prototype. Cari buku tentang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Di situ ada pembahasannya secara spesifik. Cari yang kalian mudah pahami gitu. Yang penting tadi terbitannya 5 tahun terakhir, jangan kejauhan. Gitu, ya. Ini buku teks yang harus dibaca, ya. Minimal baca satu buku metode penelitian, satu buku penelitian metode penelitian sistem informasi, dan mungkin beberapa buku, 2, 3 buku yang lebih spesifik membahas tentang bidang dan topik yang kita kaji, yang mau kita bahas di skripsi kita, gitu. Oh, saya mau bahas ini apa namanya? Sistem penunjang keputusan berbasis machine learning. Saya mau bahas apa metodenya tadi pakai apa? C4.5. Cari bukunya, buku yang spesifik membahas tentang itu. Jadi jangan jangan baca jurnal dulu, cari bukunya supaya paham teorinya. Kalau udah paham teorinya, baru jadi kalau untuk pendalaman materi itu baca textbook. Kalau untuk perluasan wawasan itu baru baca jurnal gitu loh. Ya, itu buku teks pedomannya. Yang ketiga paper jurnal. Ya, jadi untuk memperdalam topik, kalau tadi untuk supaya kita tahu teorinya, baca papernya, ya. Untuk kalau kita mau 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 tahu teorinya dengan benar, baca textbook. Kalau kita mau memperdalam, memperluas topik yang yang kita kaji, baca paper jurnal. Untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik yang dikaji, orang-orang yang melakukan penelitian yang sama dengan yang kita bahas ini sudah sampai mana, kita bacanya paper jurnal. Perkembangan masalahnya, state of the art, itu tadi. Eh, kita mau bahas ini sih, orang-orang udah pernah bahas belum tentang topik tentang ini, metode ini, hasil pembahasan mereka seperti apa, gitu. Memperjelas masalah yang kita kaji, yang kita kaji. Untuk terkait dengan paper jurnal yang harus diperhatikan, pertama, paper jurnalnya harus sesuai dengan bidang dan topik. Jadi, kayak mahasiswa bimbingan sekarang, bimbingan saya sekarang, citasinya saya lihat, saya periksa citasinya, oh ternyata jurnalnya jurnal ilmu manajemen. Banyak jurnal ilmu manajemen itu. Skripsinya skripsi prodi manajemen. Jangan, ya. Paper jurnalnya yang dijadikan rujukan adalah paper jurnal dari OJS
bidang sistem informasi. Topiknya lebih spesifik, topiknya tentang SPK, misalkan topiknya tentang pengembangan aplikasi dan seterusnya. Jadi jangan ngambil jurnal yang bidang di luar sistem informasi. Yang tadi contohnya pengaruh TikTok. Pas saya TikTok Live yang pas saya buka, saya cari citasinya, saya telusurin. Oh ini jurnal manajemen. Oh ini jurnal manajemen. Oh ini skripsi manajemen. Jangan ya. Paper jurnalnya sesuai dengan bidang dan topik. Publish 3 tahun terakhir, jangan jauh-jauh. Kalau di buku pedoman 5 tahun terakhir, tapi kalau mahasiswa bimbingan saya minta 3 tahun terakhir. Web jurnalnya OJS-nya, tadi yang saya bilang OJS-nya itu OJS web jurnal bidang dan topik sistem informasi. Web jurnalnya terakreditasi Sinta. Ya, kalau di buku pedoman hanya terakreditasi Sinta, tapi kalau mahasiswa bimbingan saya minta minimal Sinta 3 atau 4 lah. Ya, bagus kalau Sinta 1, Sinta 2. Ya, minimal Sinta 3 dan 4, jangan Sinta 5 atau 6. Ya, karena supaya paper jurnal yang jadikan rujukan itu kualitasnya lebih bagus gitu. Kemudian mensitasi minimal 10 paper jurnal dosen UBSI atau dari web jurnal OJS BSI itu. Ya, itu ada di klausulnya di buku pedoman. Gunakan software Mendeley. Ini penting harus bisa menggunakan software Mendeley ya. Apa namanya? Pemilihan paper jurnal. Jadi ingat tadi eh, kalau buku teks itu untuk memperdalam teori, kalau paper jurnal itu untuk memperdalam topik, untuk memperluas wawasan kita tentang topik. Kemudian laporan resmi organisasi itu boleh dimasukin di paper skripsi kita, hasil survei, press release, laporan periodik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, lembaga nasional, dan seterusnya. Ini contohnya, survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJ) menemukan transformasi didorong meningkatnya penetrasi internet pada tahun 2000. Nah, ini boleh dimasukin, tapi harus di apa namanya? Sumbernya harus jelas, surveinya dari mana, citasinya dimasukin. Ya. Pak, izin bertanya, rencananya saya ingin mengambil outline penelitian ilmiah untuk penelitian ilmiah. Kira-kira luaran publikasi perlu ditargetkan apa nih? Pada Sinta berapa ya? Oke. Tadi kalau untuk rujukan, ya kalau untuk rujukan sesuai dengan buku pedoman, yang penting Sinta terakreditasi Sinta, ya. Tapi kalau mahasiswa bimbingan saya untuk rujukan itu minimal Sinta 3 atau 4 lah, Sinta 4. Tapi kalau publikasinya, bagaimana publikasinya? Itu ya kalau di buku pedoman nggak ada persyaratan publikasinya harus sudah Sinta berapa. Tapi kalau mahasiswa bimbingan saya minimal dipublikasikan di apa OJS yang sudah terakreditasi Sinta 4 minimal. Ya. Boleh nggak Sinta 5 atau Sinta 6? Ya boleh gitu. Tapi kalau saya maunya di Sinta minimal Sinta 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus yang penting juga tentang state of the art. Ya, state of the art. State of the art itu apa? Nah, ini. Bagaimana cara kita mendapatkan state of the art? Ya, state of the art itu eh, kita membaca, maksudnya eh, kita membaca penelitian terdahulu, kemudian kita cari pembahasannya apa, metode yang dia gunakan, metode apa, solusinya seperti apa, kelebihan dari penelitian dia, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, nanti dari kekurangannya itu kita memperbaiki atau kita mengisi kekurangan dari penelitian. Itu tujuan dari state of the art. Ya. Caranya bagaimana? Pertama, lakukan studi empirik, inventarisasi masalah dari tempat PKL atau fenomena di tempat publik. Contoh misalkan tadi skripsi kita mengacu dari laporan PKL. Ya udah kita inventarisin dulu masalah yang ada di laporan PKL. Ya, di tempat PKL itu sistem kerjanya seperti apa, ada masalah apa,
kira-kira masalah itu kalau kita selesaikan sesuai bidang ilmu kita, prodi sistem informasi, layak atau enggak, visible apa enggak. Kalau visible lanjut, ya. Ya, setelah apa ditemukan masalah yang sesuai dengan outline, sesuai dengan bidang, sesuai dengan topik skripsi kita, maka itu kita jadikan sebagai masalah kehidupan yang harus kita selesaikan. Kalau ada orang yang sudah menyelesaikan masalah itu, berarti kita harus menemukan cara penyelesaian yang lebih baik dari penyelesaian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, oleh peneliti sebelumnya, pada skripsi-skripsi sebelumnya. Banyak mahasiswa bimbingan saya yang ngambil skripsinya tentang apa? Penjualan, Pak. Penjualan itu udah banyak. Penjualan, pembelian, perpustakaan, penggajian itu udah banyak. Topik apa? Masalah kehidupan tentang penjualan, penggajian. Itu boleh nggak? Ya boleh kalau kalian berhasil menemukan solusi baru yang lebih baik penyelesaiannya dari masalah-masalah sebelumnya. Contoh waktu dulu misalkan, saya pernah menolak mahasiswa bimbingan saya yang ngambil eh, skripsi judulnya Pengembangan Aplikasi Perpustakaan dengan metode waterfall misalkan. Aplikasi perpustakaan itu udah banyak yang bikin. eh, Bisa nggak menemukan sesuatu yang baru? Oh ya bisa Pak. Nanti kalau saya pendaftarannya, pendaftaran anggota perpustakaannya, peminjaman bukunya, pengembalian bukunya semua tercatat di aplikasi. Kemudian bisa langsung teremailkan ke emailnya si anggota gitu. Oh itu berarti ada sesuatu yang baru. Oke, boleh. Ada lagi yang apa namanya tentang eh apa sih? eh Kalau yayasan itu amal, misalkan amal bikin website, eh, saya lupa judulnya itu, bikin website tentang amal dari yayasan yang tim piatu apa, itu kan udah banyak misalkan. Ada sesuatu yang baru nggak? Oh ya, ada sesuatu yang barunya apa? Dia untuk apa namanya? Untuk donatur yang mau memberikan amalnya bisa scan QR code. Ya, misalkan scan QR code kemudian otomatis tercatat kemudian otomatis tampil di websitenya donasinya berapa dan seterusnya. Oh ya udah boleh ada sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang baru cari penelitian yang lain. Ya eh, inventarisasi masalah di tempat PKL atau fenomena publik, kemudian temukan masalahnya apa. Kira-kira masalahnya itu sesuai nggak, cocok nggak kalau dengan outline, dengan bidang, dengan topik skripsi kita. Kalau cocok, maka dijadikan masalah kehidupan yang akan kita selesaikan. Kemudian lakukan studi literatur untuk menginventarisasi masalah. Studi literaturnya baca paper jurnal penelitian terdahulu yang membahas topik dan masalah yang sama dengan kita. Mau bahas tentang apa sih? Mau bahas tentang tadi misalkan tentang eh, eh, apa pembuatan aplikasi website menggunakan metode prototype. Cari jurnal-jurnal tentang prototype, cari topik bahasannya yang sama tentang apa? eh, Website perpustakaan, masalah dari mereka apa, pembahasan dari mereka apa, solusi dari mereka apa, kelebihan dari penelitian mereka apa, kekurangan dari penelitian mereka apa. Cari yang sama dengan apa yang kita bahas. Nanti kekurangan-kekurangannya itu kita teliti, ya, kita teliti, kita jadikan celah dalam penelitian kita. Nah, identifikasi solusi yang diberikan. Nah, studi literatur itu kita lakukan, kita kita identifikasi solusi dari mereka seperti apa, metode yang digunakan, konsep, algoritma yang diterapkan itu apa, yang sesuai dengan bidang kita, apa yang dihasilkan, kemudian kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulunya itu apa. Itu yang namanya state of the art. Ya. Mau tanya Pak, untuk outline implementasi informasi, ada publikasi artikel ilmiah yang kita buat dengan artikelnya lalu dipubliskan. Itu yang tadi saya udah sampaikan. Ya. Jadi publikasi kalau submit itu wajib.
submit wajib. Kalau sampai publish itu baru wacana, belum ditetapkan di surat edaran. Tapi kalau mahasiswa bimbingan saya minta sampai publish. Ya, nanti mungkin nanti ada surat edarannya karena kemarin di pertemuan dosen itu baru wacana, belum dituangkan dalam surat edaran atau surat keputusan. Kalau HKI baru kemarin. Ya, oke. Kita lanjut. Ini state of the art. Pertama studi empirik, kemudian temukan masalah, kemudian studi literatur, identifikasi solusinya. Ini namanya state of the art. Kemudian temukan research gap. Nah, dari kekurangan penelitian-penelitian terdahulu, kita cari celahnya. Mana yang kekurangan-kekurangannya itu yang bisa kita jadikan masalah penelitian. Oh, dia kurang ini, dia kurang ini, dia kurang ini. Ya udah, saya bahas kekurangan dari penelitian dia, saya kasih solusi. Nah, itu research gap namanya. Ya. Nah, usulkan solusi permasalahan yang lebih baik untuk mengisi research gap. Itu namanya propose solution solusinya. Tentu usulkan metode atau algoritma yang lebih baik untuk mengisi research gap itu propose method. Kalau skripsi, nih, kalau skripsi hanya dituntut sampai propose solution, ya, cukup sampai propose solution. Kalau S2 dituntut propose method, ya. Kita nggak sampai skripsi kita nggak sampai propose method, cuman sampai propose solution, ngasih solusi yang lebih baik dari solusi yang sudah diberikan oleh peneliti terdahulu, boleh sampai situ aja. Apalagi. Nah, ini persiapan bab satu. Tadi ada apalagi pertanyaan nggak? Walaupun kita membuat perencanaan sistem, iya. Walaupun kita membuat perencanaan sistem. Jadi, selanjutnya siapkan, kalau tadi kita sudah menentukan topik dan seterusnya, menentukan permasalahan, ini siapkan bab satu. Nah, bab satu yang harus disiapkan, subbab satunya seperti apa disiapin. Ini outline penelitian ilmiah yang saya jelasin ya. Saya tidak menjelaskan yang implementasi sistem informasi ini contoh karena eh, banyak yang bermasalah di subbab satu yang outline penelitian ilmiah karena nggak ada penjelasannya di hands-on. Ya. Oke. Siapkan bab satu untuk outline penelitian ilmiah. Nah ini. Latar belakang masalah berisi tentang alasan pentingnya pengambilan topik skripsi berdasarkan fakta permasalahan kehidupan atau penelitian yang ditemukan dan dilantasi dari paper jurnal atau data primer dari tempat objek penelitian. Jadi isi latar belakang itu apa sih? Ya termasuk di outline penelitian ilmiah atau di outline implementasi sistem informasi atau di outline animasi interaktif itu sama. Latar belakang itu kita harus bisa menjelaskan kenapa kita ngambil tema skripsi kita tentang ini. Kenapa topik skripsi kita, kenapa judul skripsi kita, kenapa tema skripsi kita tentang hal ini. Nah, itu landasannya apa? Fakta permasalahan yang kita temukan. Gitu. Kemudian dilandasi paper atau jurnal atau data primer dari tempat atau objek penelitian. Ini contoh latar belakang masalah. Sejak September 2021, TikTok memperkenalkan dan seterusnya melalui ini. Nah, ini eh dengan demikian peran TikTok Live sebagai media transaksi digital interaktif sangat penting dan relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk UMKM di Kabupaten Sambas. Jadi paragraf pertama itu menjelaskan tentang kenapa sih topik ini kita bahas, alasannya, alasan pentingnya membahas topik ini apa, gitu. Kalian membahas topik skripsi tentang hal ini, kenapa dibahas, pentingnya apa, gitu. Terus paragraf kedua, jelaskan permasalahannya. Fakta permasalahan yang dihadapi. Penerapan TikTok Live berpotensi memengaruhi aspek psikologi konsumen. Sistem aplikasi yang tidak stabil atau interaksi yang kurang meyakinkan mempengaruhi kenyamanan konsumen. Ini menurut Chang tahun 2024.
Tantangan teknis seperti gangguan sistem dan ketidakakuratan informasi produk yang disampaikan selama live streaming menjadi faktor penghambat yang nyata. Ini menurut penelitian Maharani. Nah, jadi di paragraf kedua, jelasin fakta permasalahan yang dihadapi apa. Disertai dilandasi dengan paper jurnal. Paper jurnalnya si Chang, paper jurnalnya si Maharani. Terus ada rumusan masalah, namun demikian seberapa besar kedua variabel tersebut berdampak pada minat beli konsumen terhadap produk UMKM, Kabupaten Sambas yang dipasarkan secara online itu menjadi hal yang perlu kajian lebih lanjut. Nah, ini rumusan masalahnya. Jadi di latar belakang itu pertama kita jelaskan pentingnya bahasan topik ini, pentingnya membahas topik yang penulis bahas di skripsi ini. Yang kedua, jelasin fakta permasalahannya apa. Yang ketiga, kasih rumusan masalah. Kalau di sini rumusan masalahnya apa? Seberapa besar kedua variabel tersebut berdampak pada minat beli. Itu rumusan masalahnya. Gitu. Kemudian subjudul 1.2 tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berisi tentang apa yang mau dicapai dari penelitian skripsi kita, merujuk pada rumusan masalah yang dibuat. Kalau tadi kan rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah untuk judul skripsi, analisis pengaruh TikTok Live terhadap minat beli produk UMKM. Rumusan masalahnya seberapa besar dampak, seberapa besar pengaruhnya. Nah, tujuannya berarti melakukan analisis komprehensif terhadap pengaruh TikTok. Terus melakukan prediksi seberapa besar pengaruh variabel kualitas sistem, terus secara mandiri, secara sendiri, secara parsial, kualitas sistem doang, variabel kualitas sistem, kemudian variabel kualitas informasi secara masing-masing, kemudian secara berbarengan pengaruh melakukan prediksi seberapa besar pengaruh kedua variabel itu secara simultan, secara bersamaan terhadap minat beli konsumen, gitu. Ya. Jadi eh, kalau tadi latar belakang masalah, kita harus bisa menjelaskan pentingnya penelitian kita harus bisa menjelaskan fakta permasalahannya, kita harus bisa menjelaskan rumusan masalahnya. Nah, di tujuan penelitian, kita harus bisa menjelaskan hasil akhir seperti apa yang mau kita capai dari penelitian skripsi yang kita lakukan. Gitu. Kemudian di di subbab 1.3 ada bahasan tentang penelitian terdahulu. Nah, di subjudul di subjudul 3 ini, subbab 3 ini kita harus memasukkan kalau saya nggak tahu dosen yang lain ya. Kalau saya selalu minta 5 5 penelitian terdahulu yang sama pembahasannya dengan penelitian kita. Saya mau bahas tentang apa nih? Saya mau bahas tentang eh, apa penerapan metode SAW dalam eh, mendapatkan staf marketing yang berkualitas, misalkan. Cari 5 penelitian yang terkait dengan metodenya SAW, kemudian apa namanya topiknya tentang eh, pencarian eh, penentuan karyawan yang berkualitas, penerimaan staf yang berkualitas. Cari fokus pembahasan tentang itu, ya. Jadi fokus pembahasannya nanti yang dianalisa atau yang diteliti atau yang dipelajari dari penelitian terdahulu apa? Pertama, dia membahas tentang apa. Yang kedua, metode yang digunakan apa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian hasil penelitiannya bagaimana, kelebihan dari penelitian dia seperti apa, kekurangannya apa. Ini contohnya, ini contoh satu. Penelitian yang sebat pengaruh harga, promosi, dan seterusnya membahas apa nih? Membahas apakah harga dan promosi live streaming mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen, baik secara parsial maupun simultan. Ini pembahasan, ini fokus apa yang dia bahas. Kemudian metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear bergantung pada data dengan, nah ini metode yang dia gunakan apa?
hasil penelitiannya bagaimana? Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi ini, ya, ini hasil penelitiannya. Kita masukin hasil penelitian dari penelitian si Elizabeth apa. Kelebihannya apa? Kelebihan penelitian ini adalah relevan topiknya dan seterusnya. Kekurangannya apa? Kekurangan dari penelitian ini keterbatasan jumlah responden, ruang lingkup penelitian hanya fokus pada satu tokoh. Nah, ini nanti yang akan jadi fokus kita kekurangan dari penelitian terdahulu. Kekurangan-kekurangan dari 5 penelitian terdahulu ini kita pelajari, itu akan jadi celah penelitian, jadi research gap, dan itu kita yang akan kita bahas tentang itu, gitu loh. Itu namanya state of the art seperti itu. State of the art problem, state of the art method seperti itu. Kita baca penelitian terdahulu, dia fokusnya membahas apa, metode yang dia gunakan apa, hasil penelitiannya bagaimana, kelebihan dari penelitian dia apa, kekurangannya apa. Nah, kekurangan-kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya ini kita pelajari dan itu kan jadi bahan untuk penelitian kita. Itu yang namanya state of the art. Nah, ada subjudul 1.4 gambaran metode usulan itu berisi tentang konsep metode algoritma yang digunakan. Tadi kan contoh misalkan eh, penerapan metode SAW untuk mendapatkan calon karyawan berkualitas. Berarti kan kita akan menggunakan metode SAW. Kasih gambaran usulannya metode SAW itu seperti apa, tahapan-tahapan yang dilakukan apa. Ini contoh yang tadi kita menggunakan metode regresi linear berganda. Jelasin metode regresi linear berganda itu seperti apa, tahapan yang kita lakukan dalam penelitian kita dengan metode linear berganda ini, regresi linear berganda ini, apa aja. Ada 4 fase. Fase uji instrumen kita ngapain. Itu kita jelasin gambaran metode usulan isinya itu. Ya. Kita gambarkan secara singkat. Nah, ini state of the art method berisi penjelasan tentang hasil akhir yang dicapai oleh para peneliti sebelumnya. Yang tadi yang saya jelasin. Ya. Di penelitian terdahulu kita fokusnya apa, metode yang digunakan apa, solusinya, kemudian hasilnya seperti apa, hasil akhir yang dicapai seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dari kekurangannya itu ditemukan research gap untuk memulai penelitian yang baru yang akan kita jadikan penelitian kita di skripsi. Ini contohnya state of the art. Berdasarkan telah kritis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya fokusnya variabelnya masih konvensional yang dibahas tentang harga, promosi, diskon. Kemudian objek penelitiannya produk tertentu, merek tertentu, toko tertentu, cakupan wilayahnya kecil, misalkan hanya tingkat kecamatan. Ya, sementara ini ada yang belum dibahas. Aspek kinerja sistem itu live TikTok suka nge-lag apa enggak? Suka buffering apa enggak? Misalkan itu enggak dibahas. Belum ada yang bahas tentang itu. Validasi informasi produk masih kurang pendalaman. Nah, informasi produk yang diberikan pada saat live streaming masih kurang. Misalkan, nah itu yang belum dibahas. Nah, itu eh, kita identifikasi ya menjadi riset gap ya menjadi celah penelitian yang akan kita jadikan penelitian selanjutnya. Nah, penelitian ini dirancang untuk menutupi celah tersebut. Oh, berarti ini yang belum dibahas nih. Yang belum dibahas dari penelitian terdahulu apa? Pertama, aspek teknis kinerja sistem dan validasi informasi belum dibahas. Yang kedua, kalau yang sebelumnya hanya produk tertentu, kita semua produk misalkan yang akan kita bahas nanti. Nggak cuman produk tertentu, merek tertentu, nggak toko tertentu. Terus kemudian kalau yang sebelumnya cakupan wilayah penelitian kecil hanya tingkat kecamatan, kita perluas jadi tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Jadi ada nilai kebaruan, ada novelty penelitian ya yang ditemukan dan itu akan menjadi penelitian kita. Itu state of the art yang namanya ya. Gitu. Oke. Jadi itu yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah mulai bimbingan. Jadi jangan sampai ketika kita mau bimbingan kita blank, nggak punya bahan apa-apa. Bahkan nanya sama pembimbingnya, Pak, saya belum punya pembahasan apa, wah itu udah salah ya. Jadi
harus ada persiapan tadi. Nah, dari persiapan itu baru mulai bimbingan komunikasi dengan pembimbing. Yang dilakukan apa? Pertama, pastikan mengetahui siapa pembimbing kita di hari pertama tayang pengumuman nama pembimbing skripsi di website UPSI di ruang mahasiswa atau student. Harus tahu ya profil singkatnya pembimbingnya itu siapa, namanya, gelar akademiknya, alamat emailnya, nomor HP, WA. Kemudian dia standby-nya di kampus mana, ngajarnya di kampus mana, mata kuliah yang pernah diajar apa. Maksudnya kenapa kita perlu tahu mata kuliah yang pernah diajar? Karena supaya kita bisa tahu dia apa namanya lebih ekspornya di bidang apa gitu. Ya, contoh kayak saya kan nggak ngerti semua nggak ngerti semua bidang ya. Mungkin saya ngerti tentang apa namanya perancangan sistem informasi, pengembangan aplikasi dan seterusnya. Saya tahu tentang SPK beberapa, tapi saya mungkin pengetahuannya kurang tentang data mining misalkan dan seterusnya. Nah, jadi eh, supaya nanti kalau kalau kalian membahas topik yang kira-kira dosen pembimbingnya kurang menguasai, kalian bisa ada apa namanya? Bisa ada cara lain untuk bisa apa namanya? Mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan wawasan untuk skripsi kalian. Misalkan kalau dari pembimbingnya memberitahu hal-hal yang standar aja, karena pembimbingnya tidak expert di bidang itu, ya berarti kalian harus usaha sendiri, studi literatur, atau nanya ke pembimbing yang lain, atau nanya ke dosen yang lain yang kira-kira lebih menguasai topik yang kalian bahas. Ya. Kemudian segera hubungi dosen pembimbing untuk minta arahan kapan bisa bertemu untuk konsultasi awal terkait pengerjaan skripsi. Ya, bawa draft satu. Jadi jangan pada saat bimbingan, awal bimbingan, jangan lenggang ya, jangan nggak bawa apa-apa, langsung bawa bab satu. Minimal udah ketahuan kalian mau bahas apa, topiknya apa, metode yang mau digunakan apa, masalah yang diangkat apa, judul skripsinya, usulannya seperti apa. Jadi dosen juga apa namanya jelas untuk ngasih arahannya seperti apa nanti ya. Nah, jika ada dua pembimbing maka persetujuan terkait dengan judul dan tema skripsi menjadi wewenang pembimbing satu. Karena itu usahakan bertemu dengan pembimbing satu lebih dulu. Jadi kalau pembimbingnya ada dua, pembimbing satu dan pembimbing dua, usahakan ketemu pembimbing satu supaya dapat persetujuan terkait judul dan tema skripsi. Karena judul dan tema skripsi itu yang menyetujui adalah wewenang dari pembimbing satu. Hmm. Kalau udah disetujui judul dan tema skripsinya kan kalian bisa langsung jalan geber apa namanya bab 2 dan seterusnya. Jika yang ditemui lebih dahulu adalah pembimbing dua, maka perbanyak minta masukan saja dulu terkait dengan judul dan tema skripsi. Minta masukannya. Ini kalau saya ngambil tema skripsi yang tenang ini, judulnya ini, topiknya ini, kira-kira gimana Pak? Gitu. Tapi untuk persetujuannya nggak bisa di pembimbing dua, harus ke pembimbing satu. Ya. Nah, ada terkait dengan etika pembimbing ya. Eh, jadi gini, maksud saya gini, bimbingan skripsi itu dilakukan di kampus atau kalau nggak di kampus boleh online. Jadi kalau ada dosen pembimbing yang minta atau nyuruh kalian untuk bimbingan skripsinya di luar kampus, misalkan udah bimbingan skripsinya di kafe ini aja ya, jam 9 malam. Nah, itu kalian berhak untuk menolak. Kalau kalian keberatan, kalian merasa apa namanya eh, hal itu bermasalah, ya kalian tolak aja. Kalau misalkan tetap dipaksa, ya boleh diadukan ke Kaprodi, ya, biar nanti Kaprodi yang memberikan teguran gitu. Karena ada beberapa dosen yang saya dengar minta mungkin karena dia harus kerja siang harinya, baru ada waktunya malam malam hari, dan dia kalau mau ke kampus malas, misalkan kejauhan, udah. Tapi apa mahasiswa minta bimbingan ya udah di kafe ini aja. Kalau kalian keberatan, takutnya nanti wah jangan-jangan saya yang harus bayar ya. Atau kalau saya nggak, walaupun dosennya nggak minta dibayarin kan nggak enak kalau nggak ngebayar misalkan kayak gitu. Kalian keberatan, ada dosen yang seperti itu ya silahkan aja kalian apa
boleh bilang, Pak, saya bisa bimbingannya online. Kalau tetap minta ketemu, misalkan di luar kampus ya, kalian berhak untuk menolak. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mengenakan, kalian bisa konsultasikan ke Kaprodi gitu. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk apa namanya persiapan menuju pendaftaran. Jadi harapan saya jangan sampai kalian salah menentukan outline skripsi karena nggak ngerti apa yang harus dibahas, apa yang mau dibahas. Kemudian pada saat awal bimbingan nggak punya bekal apa-apa sampai harus bertanya ke pembimbing, Pak, saya harus apa namanya bahas tentang apa ya? Karena kayak jangan sampai kayak gini. Saya pernah bimbingan waktu tahun berapa ya? 2004 atau 2003 itu ada mahasiswa Margonda kalau nggak salah. Margonda apa Keramat ya. Jadi pertama dia nggak tahu pas datang ke saya masih ngeblank, masih kosong, nggak ngerti apa yang mau dibahas. Ya udah kamu kata saya udah kamu bisanya apa? Ya Pak saya bisa bikin web. Ya ya udah kamu bikin web apa? Topiknya apa yang kamu bisa? Oh iya saya topiknya tentang pembayaran SPP ya tadi gitu. Ada nggak tempat PKL-nya? Ada Pak. Ya udah mulai. Saya setujuin aja kalau gitu ya apa namanya ngeblank seperti itu ya udahlah. Eh, Daripada dia udah daftar udah bayar daripada dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan minimal dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan saya pikirnya kayak gitu ya udah dia akhirnya PKL di sebuah sekolah di SMP kemudian mulai ngerjain bab satu udah selesai bab satu terus datang ke saya Pak saya kayaknya nggak jadi di PKL di SMP ini kenapa dari pihak sekolahnya nggak mau mengeluarkan surat keterangan PKL akhirnya pindah lagi terus yang dibahas apa ganti lagi yang dibahas bukan pembayaran SPP ganti pembahasan yang lain apa perpustakaan atau apa gitu saya lupa udah gitu kayak di situ pas sudah di situ udah jalan sebulan bilang Pak saya pindah lagi tempat PKL-nya nggak bisa di situ kenapa saya boleh dapat surat saya dikasih surat keterangan PKL nanti tapi nggak boleh minta data-data di sana katanya sifatnya rahasia akhirnya pindah lagi nah jangan sampai seperti itu ya pindah lagi akhirnya skripsinya nggak selesai jadi maksud saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada sedikit pencerahan lah minimal ya ada yang bisa kalian dapat supaya apa supaya kalian judul PK apa namanya outline skripsi yang dipilih nggak salah kemudian bisa cepat menentukan bidang topik dan tema penelitian masalah yang mau diangkat apa dan supaya sudah ada bahan, sudah ada bekal maksimal ya. Kalau bisa bab satunya sudah siap pada saat awal ketemu sama pembimbing. Jadi bisa lancar ya yang banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pernak-pernik ya. Pernak-pernik yang kayak tadi apa berita acara serah terima dan seterusnya ya. Itu harapan saya. Nah, nanti Eh, saya nggak tahu apakah nanti mungkin ada sosialisasi juga dari Prodi terkait dengan persiapan penyusunan skripsi kalian. Nanti kalau ada sosialisasi dari Prodi harus diikutin karena mungkin ada hal-hal baru yang akan diterapkan oleh Prodi. Jadi jangan sampai nggak diikutin. Biasanya mungkin yang saya dengar suka ada biasanya ya sosialisasi terkait dengan persiapan penyusunan skripsi dari Prodi yang mengadakan Zoom online biasanya. Ya, yaitu yang apa namanya yang bisa saya sampaikan. Silahkan ngisi daftar hadir ya. Semuanya aja ngisi daftar hadir yang mahasiswa bimbingan konseling saya maupun yang bukan. Kemudian saya buka sesi tanya jawab kalau masih ada hal yang mau ditanyakan. Saya buka 5 menit. Assalamualaikum Pak, izin Ya, bertanya Pak. ya, Waalaikumsalam. Ya perkenalkan Gimana? Pak, saya Khairul Umam, izin bertanya. Hmm. Ini kan saya bekerja di sebuah perusahaan IT ya Pak ya, IT solusi Hmm. gitu ya. Di Hmm. mana perusahaan ini
mengerjakan atau mengambil proyek-proyek klien BUMN, kebanyakan seperti itu, Pak. Hmm. Nah, apakah saya bisa mengambil outline atau mengerjakan skripsi ini, membuat sebuah website di mana website itu saya ambil dari proyek yang pernah saya kerjakan untuk klien perusahaan saya itu, Pak. Itu diperbolehkan nggak sih, Pak? Boleh nggak apa namanya skripsi saya berdasarkan aplikasi yang sudah pernah saya buat apa untuk apa klien misalkan kayak gitu misalkan ya kan Iya, betul, Pak. gitu. Oke. Sekarang pertama dari sisi etis dulu, dari sisi etika kira-kira eh, perusahaan tersebut mengizinkan nggak gitu perusahaan klien itu mengizinkan nggak aplikasi itu dijadikan bahan skripsi karena nanti bukan hanya untuk skripsi kalau skripsinya udah selesai nanti itu harus publikasi jurnal dan kalau publikasi jurnal mungkin ada hal-hal teknis dari perusahaan tersebut yang akan terpublikasi kira-kira mereka mengizinkan apa enggak kalau mereka enggak mengizinkan jangan contoh ada waktu itu ini untuk prodi sastra Inggris ya, ya, kasusnya. Jadi ada dosen sastra Inggris, mahasiswa bimbingannya itu meneliti tentang eh, teknis isi surat perusahaan ya nanti isi format surat perusahaan itu di suatu perusahaan itu udah bagus atau belum berdasarkan apa namanya teori-teori yang sudah ada gitu diteliti jadi skripsi setelah skripsinya selesai dipublikasi dalam bentuk paper jurnal dijelasin intinya bahwa perusahaan ini cara penulisan suratnya formatnya masih banyak yang salah begini gini gini terpublikasi. Nah, setelah terpublikasi, perusahaannya nggak terima, dinyatakan apa namanya bahwa surat menyurat yang dia buat itu kualitasnya nggak bagus, apa namanya nggak sesuai dengan format yang baik lah kayak gitu. Nah, mereka akhirnya menuntut supaya apa? Supaya paper jurnalnya itu di take down. Nah, walaupun udah di take down gitu kan udah terindeks Google, ya susah juga kan. Nah, ini ya itu minta di take down untung masih apa namanya masih jurnalnya masih mau apa eh, take down paper jurnalnya kalau enggak kan repot ya di situ maksud saya jadi secara etika kira-kira diizinkan nggak sama perusahaannya gitu Kalau nah, misalkan, Pak, izin, ya misalkan anggaplah memang tidak diizinkan gitu, dengan cara kita merubah apa aplikasinya akan tetap sama, namun mungkin penamaan perusahaannya diubah atau isi-isinya diubah gitu, Pak. Namun secara bisnis aplikasi itu tetap sama. Nah, apakah dalam skripsi itu diperbolehkan kalau seperti itu, Pak? jadi kalau kalau menurut saya eh, Tapi atas dasar izin dari perusahaan saya gitu, itu diperbolehkan. Hanya saja isi dari project itu, nama si klien tersebut diubah dengan yang lain, itu bagaimana tuh, Pak? Secara apa prosedur dari skripsi nanti itu, apakah ya gimana? intinya yang yang saya tekankan di sini masalah etika dulu. Kalau secara etika itu tidak bermasalah, maka secara teknis itu dimungkinkan gitu. Tinggal dilihat tadi tujuan skripsi itu kan penerapan metode. Kira-kira ada nggak penerapan metodenya? Kalau cuman pengembangan aplikasi ini nih berbasis website, nah itu nggak bisa. Tapi kalau ada metode yang diterapkan, ada model yang diterapkan, konsep atau framework yang diterapkan, apalagi algoritma yang diterapkan, ya silahkan gitu. Oh Yang begitu. yang yang jadi titik tekan di sini dari sisi etika. Kalau dari sisi teknis, memungkinkan aja Oh gitu. boleh berarti gitu ya, Pak. Iya, Oke. Baik, Pak, terima kasih, Pak. ya, oke. Ada lagi yang lain?
Ya, selamat malam Pak. Pak, saya mau Ya, nanya Pak. ya. Yang pertama Pak, saya kan mahasiswa transfer ya Pak. Mm-mm. Eh, untuk apa namanya sertifikat BNSP sama TOEFL itu, dia itu sebagai persyaratan untuk mengajukan skripsi atau sebagai pengambilan skripsi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah kita harus PKL di suatu perusahaan atau juga harus memiliki sertifikasi dari perusahaan, Pak? Hmm. Ya. Ya, Oke, baik. Yang pertama tentang sertifikasi kompetensi dan eh, sertifikat TOEFL. Itu untuk saat ini baru menjadi syarat untuk pengambilan atau untuk pengunduhan ijazah, karena sekarang ijazah itu di-download ya, dikirimkan, bukan dicetak lagi. Jadi kalau kalian belum punya minimal dua sertifikasi kompetensi dan satu sertifikat TOEFL, maka kalian tidak akan dikasih ijazahnya dan transkripnya. Itu syarat untuk pengambilan ijazah dan transkrip. Tapi untuk angkatan 2024 yang mahasiswa murni, saya nggak tahu yang mahasiswa transfer ya. Kalau mahasiswa murni yang angkatan 2024, berarti sekarang baru semester berapa? Baru semester 3 ya. Nantinya itu akan menjadi syarat untuk mendaftar bimbingan skripsi. Nah, kalau mahasiswa transfer kayaknya sementara ini masih itu ya, masih untuk syarat pengambilan ijazah. Jadi masih bisa untuk daftar bimbingan skripsi gitu. Tapi dia usahakan aja, diusahakan dari sekarang yang belum sertifikasi kompetensi, belum tes TOEFL ya dilakukan gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? apakah harus kita punya apa namanya eh, PKL di suatu perusahaan Hmm, atau memiliki sertifikasi PKL? Sedangkan kita kan semester 7 nih, Pak. hmm, ya, Apa tadi transfer kondisi transfer mulainya dari semester 7 dan sekarang hmm, udah ke semester 8. Apakah itu harus ya. juga Pak dilakukan? Itu tadi. Jadi skripsi kita berdasar bahannya dari mana? Bahannya dari tempat PKL atau dari data publik gitu. Kalau dari tempat PKL ya udah, kalau waktu apa namanya? Waktu masih D3 kemarin udah PKL di mana? Coba komunikasi lagi. Yang yang kalian lakukan mungkin nggak harus PKL aja. Yang kalian lakukan mungkin bisa riset gitu. Cuman nanti outputnya surat keterangannya bentuknya PKL misalkan gitu. Jadi kalian nggak harus, bedanya kalau PKL kan harus standby terus di tempatnya. Tapi kalau riset kan kalian cukup datang beberapa kali. Toh kalaupun kalian PKL lagi itu nggak akan mengganggu perkuliahan kan, karena perkuliahan semester 8 online dan mungkin cuma satu atau dua mata kuliah kayak gitu ya. Jadi intinya skripsi kalian itu nanti harus ada surat keterangan PKL atau surat keabsahan data. Surat keterangan PKL berarti didapatnya dari tempat PKL, otomatis kalian harus melakukan PKL. Entah itu PKL dari waktu apa namanya, waktu kemarin di semester 7 atau waktu kalian yang mahasiswa transfer waktu di D3 itu boleh, selama surat keterangan PKL-nya itu masih berlaku. Artinya apa? Oh, tanggal tanggal suratnya belum 1 tahun. Kalau udah lewat dari 1 tahun ya berarti harus harus apa, minta surat keterangan PKL yang baru dari tempat PKL. Kalau misalkan mereka bersedia mengeluarkan membantu gitu. Atau kalian harus PKL lagi gitu. Eh, Dengan apa, pembahasan topik yang sesuai dengan PKL, apa, dengan pembahasan topik yang sesuai dengan topik yang kalian pilih gitu. Kalau nggak mau PKL misalnya, oh saya udah PKL, ya udah berarti
kalian bisa pakai data publik, ya. Nyebar kuesioner dan seterusnya, seperti mahasiswa bimbingan saya yang sekarang itu yang dari Pontianak, dia nggak PKL tapi apa namanya, bikin kuesioner online dan seterusnya. Nanti ya harus ada surat keabsahan data atau pakai data publik, apa namanya, dataset publik. Kan kalian udah belajar kali ya di penelitian sistem di mata kuliah metode penelitian atau metode penelitian sistem informasi, itu pakai data publik dari UCI, dari mana lagi saya lupa gitu. Jadi harus ada surat keterangan PKL atau surat keterangan keabsahan data gitu. Oh, berarti harus ada surat PKL ya Pak, atau surat keabsahan ya Pak. Salah Iya, satunya ya Pak. salah satunya Nah, gitu. kalau misalnya saya kan udah kerja nih Pak di suatu Hmm. perusahaan. Nah, kita mau ngambil contoh implementasi perancangan dengan metode eh, apa gitu ya kan. Nah, Hmm. dari isi dari surat keterangan PKL-nya sesuai dengan judul dari outline skripsi nggak Pak? Temanya gitu. Hmm. Biasanya di surat keterangan PKL itu kan nggak mencantumkan topik apa yang kita bahas. Hmm. Coba dicek lagi surat keterangan PKL kamu yang waktu di D3. Biasanya dicantumkan di surat keterangan PKL itu nggak spesifik membahas topik apa, tapi biasanya cuman menjelaskan bahwa benar mahasiswa ini sudah melakukan PKL selama 3 bulan terhitung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu intinya kan di situ. Dia Hmm. tidak spesifik menyebutkan, ada juga, tapi jarang kayaknya yang menyebutkan secara spesifik melakukan PKL untuk penelitian skripsi yang berjudul apa. Ya boleh aja misal seperti itu. Tapi yang di buku pedoman penyusunan skripsi yang di BSI fokusnya ke telah melakukan PKL selama berapa bulan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Hmm. Oke Pak. Terus satu lagi Pak. Ya, Kalau misalnya kita melakukan eh, pembuatan skripsi untuk suatu perusahaan tersebut. Nah, terus aplikasinya apa, apakah harus dipublish, Pak? Dan aplik. harus publish, misalnya kayak perancangan sistem, eh, contoh helpdesk, Hmm. terus dipakai sama perusahaan. Nanti ada serat apa kayak ada surat serah terima antara mahasiswa ke suatu perusahaan, terus ada dokumentasi dan sebagainya nggak, Pak? Iya harus. Itu kan tadi saya jelasin di apa di bagian outline itu. Harus ada publikasi, ada dokumentasi, ada berita acara serah terima aplikasi, ada press release dan itu pernak-pernik yang harus diselesaikan, yang kadang-kadang di bagian akhir, ya di tanggal-tanggal akhir yang untuk pendaftaran sidang skripsi itu belum selesai mahasiswa karena repot di situ penyiapan itu, dan itu memang harus disiapin. Oke Pak, oke Pak. Ya, oke. Pak, izin bertanya, untuk TOEFL-nya dari BSI atau kita harus dari luar kampus? Boleh yang dari BSI, boleh yang dari luar BSI. Cuman yang kalau nggak salah, kalau tes TOEFL atau uji kompetensi di luar BSI itu kayaknya lebih mahal ya biayanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya lagi Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Untuk outline yang bisa berkelompok itu Pak, secara nanti sidangnya tuh seperti apa ya Pak? Apakah ganti-gantiannya tuh atau bagaimana ya Pak? Konsep Jadi, dalam oke, menjelaskannya gitu. oke. Gini, kalau yang berkelompok bagaimana? Kalau yang berkelompok, kan sidang skripsi itu 1 jam ya. Kalau yang berkelompok, kalau kalau yang berkelompok, misalkan satu kelompoknya 3 jam, satu kelompoknya 3 orang, maka akan dialokasikan waktu 3 jam. Nah, nanti pada saat sidangnya bagaimana? Misalkan itu sepengetahuan saya ya, itu nanti terserah dari pengujinya.
misalkan sama pengujinya mau sekaligus masuk tiga-tiganya di jam yang sama atau diberikan kesempatan satu orang apa sidangnya itu bisa aja kalau diberikan apa kalau diputuskan sama pengujinya udah sekalian aja tiga-tiganya masuk nanti nanti teknisnya di dalam ya mungkin dari penguji yang menentukan oke kamu jelasin presentasinya misalkan kamu eh, apa jelasin aplikasinya kamu apa jelasin apanya nah itu pembagian-pembagian seperti itu kalau nilainya bagaimana kalau penilaiannya ya nanti penilaian sepenuhnya diserahkan kepada penguji bisa jadi semuanya sama nilainya bisa jadi yang satu nilainya A yang satu nilainya B yang satu nilainya C itu tergantung penilaian objektif dan subjektif dari penguji gitu. Ada mahasiswa bimbingan saya yang kemarin itu tiga orang, yang satu nilainya B, yang dua nilainya A. Ya, mungkin yang nilainya B penjelasannya kurang. Seperti apa itu semua hak penguji untuk menilai secara objektif dan subjektif gitu. Baik, Pak. Berarti Ya. memang itu balik lagi ke eh, ujinya itu sendiri gitu ya. Nggak semuanya sama gitu ya. Iya. Jadi walaupun dia alokasikan 3 jam, kayaknya saya yang jam ketik nggak seperti itu. Tetap datangnya barengan semuanya datang di jam pertama. Karena nanti mungkin saja pengujinya minta tiga-tiganya langsung masuk. Ada penguji yang minta tiga-tiganya langsung masuk, ada yang satu-satu masuk, ada nanti ada waktunya satu-satu, ada waktunya nanti barengan suruh jelasin. Itu teknis aja. Oke, baik, Pak. Terima kasih Ya, banyak jawabannya, Pak. oke. Ya, ada lagi yang lain. Waktunya 1 menit lagi. Kalau ada yang mau tanya. Ini udah 22.45, udah mau jam 11 kurang seperempat. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Nggak ada ya? Ya, oke, kalau nggak ada yang bertanya, Pak, ya, Pak, ya, gimana? perkenalkan nama saya Siti Nuraisa, Pak. Saya Ya, nih mahasiswa D3 di hmm, BSI Pontianak oh ya, 2024. Dan sekarang ya, saya transfer nih untuk S1. ya, Pas tahun kemarin saya tuh udah ngikutin TOEFL. Untuk ya. sertifikat tahun kemarin tuh bisa nggak Pak dipakai untuk tahun ini? Hmm, Dari BSI eh, TOEFL-nya, Pak. ya, ya bisa, gitu. Kan kalau saya lupa deh, kalau TOEFL itu ada masa berlaku nggak ya? Kalau kalau sertifikat kompetensi itu kalau nggak salah 3 tahun apa 5 tahun saya lupa. Nah, kalau TOEFL kayaknya nggak ada masa berlakunya, ya, jadi bisa dipakai. Oh, begitu ya, Heeh. Pak. Tapi kalau untuk Serkom, sertifikat kompetensi, itu ada masa berlakunya. Kalau nggak salah 3 tahun apa 5 tahun gitu. Kalau udah habis masa berlakunya harus uji kompetensi lagi, harus sertifikasi lagi, gitu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Ya, Pak. oke. Ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, untuk Zoom bimbingan konseling akademik persiapan menuju pendaftaran bimbingan skripsi saya kira cukup ya. Kalau ada yang mau ditanya